Halo para pencinta anggrek, salam jumpa lagi dan salam sehat selalu. Pada kali ini kita akan sharing mengenai apakah anggrek perlu diganti media tanamnya. Namun sebelum itu kita lihat dulu video dari salah satu pencinta anggrek lainnya. Yuk kita simak. Ini ya, ini sudah asam ya, sehingga kita perlu repotting atau mengganti medianya. Ya, di sini ini sudah kurang lebih 3 tahun. Ini saya tanam di pot ini. Bisa dilihat kalau media asam tuh untuk media itu menjadi terlalu lembab ya, dan banyak sekali ditumbuhi lumut. Dan jika kita lihat untuk pertumbuhan akar jadi tidak bagus ya, ini tidak menempel di media tanam. Oke pencinta anggrek, itu tadi salah satu alasan dari pencinta anggrek untuk mengganti media tanam anggreknya, karena media tanam anggreknya sudah terlalu asam dan banyak ditumbuhi lumut. Ya buat saya, kalau alasannya media tanam yang terlalu asam, sebenarnya ada salah satu cara atau metode yang bisa kita gunakan dari tanaman lainnya untuk anggrek kita, yaitu dengan menggunakan kapur dolomit. Yuk kita simak. Oke, ini adalah salah satu contoh dari kemasan kapur dolomit ya. Ada kemasan kiloan, ada juga kemasan karungan. Nah, kita lihat apa sebenarnya fungsi dari kapur dolomit ini untuk tanaman kita, terutama untuk anggrek ya. Kita bisa lihat, kita bisa buka di Google atau Google Chrome di Android. Kita bisa ketik manfaat kapur dolomit, kemudian kita buka salah satu websitenya ya. Di sini ada diterangkan ada 10 macam manfaat dari kapur dolomit ya. Kita bisa lihat salah satunya adalah meningkatkan pH tanah dan menetralisir tingkat keasaman tanah ya. Kemudian yang kedua adalah menetralisir senyawa beracun yang ada pada tanah atau media tanam. Ketiga, memperbanyak unsur hara dalam tanah. 4, mempercepat perangsangan pertumbuhan akar tanaman. 5, menambah populasi organisme dalam tanah atau media tanah. Efektif menghijaukan tanaman. Kemudian ke-7, meningkatkan produktivitas lahan. 8, kaya kandungan kalsium dan magnesium. Ke-9, menetralkan unsur A1 yang bisa meracuni tanaman. Dan yang ke-10, menangkal bibit dan hama penyakit. Oke, ini ada 10 manfaat dari kapur dolomit yang kita bisa gunakan atau aplikasikan dalam media tanam anggrek kita. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil dari ini adalah sebenarnya tidak perlu amat kita menggantikan media tanam anggrek kita, apalagi di dalam pot ya. Kadang kita membongkar media tanamnya berisiko sekali, apalagi ketika akar tanaman sudah menjalar ke dalam pot tanaman ya. Agak kesulitan kita untuk mencongkel atau mengeluarkannya, malahan bisa anggrek kita menjadi stres atau malahan bisa mati karena akarnya bisa putus. Jadi buat saya, kita gunakan saja kapur dolomit ini, tidak usah kita mengganti media tanam ya. Yang kedua juga menghemat biaya, selain tadi karena berisiko kematian, juga menghemat biaya dan waktu buat kita. Oke pencinta anggrek, ini adalah cara saya untuk menggunakan kapur dolomit pada anggrek saya ya. Saya sudah siapkan kapur dolomit, ini saya sudah beli kiloan. Ini warnanya putih ya, seperti kapur bangunan, tapi di kapur pertanian mungkin sudah dicampur dengan beberapa unsur lainnya. Kemudian saya siapkan air sekitar 1 liter ini ya. Nah, kita kemudian akan campur kapur dolomit ke dalam air. Kita siapkan sendok ya, ini ukuran sendok makan ya. Kita sendok sekitar 2 sendok per liter air.
ini ya. Kita pakai saja 2 sendok makan. Maaf agak kabur videonya. Kemudian kita aduk sampai rata seperti ini ya. Kita aduk-aduk sampai rata beberapa detik. Nah, kemudian setelah itu kita siapkan anggrek kita yang akan kita celupkan nanti ke dalam kapur dolomit ini. Oke, kita masukkan langsung, kita celupkan langsung, cukup full ya, biar menyentuh semua media tanam anggrek. Di sini saya menggunakan anggrek bulan ya, dengan moss putih atau sphagnum moss. Kita rendam sekitar 1-2 menit saja ya, simpel sekali ini. Kita rendam 1-2 menit saja ke dalam air yang sudah dicampur kapur dolomit tadi, biar kena semua medianya ya. Kemudian kita tiriskan atau kita tampung airnya, ya kita bisa gunakan nanti untuk anggrek yang lain. Demikian juga dengan anggrek dendro ya. Ini sudah berapa lama saya celupkan. Usahakan menyentuh semua media tanam anggreknya. Nah, ini juga sangat berfungsi pada saat musim hujan seperti sekarang ini ya. Rata-rata anggrek kita agak layu karena terlalu banyak kena air. Oke, ini yang ditempel di pakis kita tinggal celupkan saja ya ke dalam, sekitar 1-2 menit saja, jangan terlalu lama. Kita celupkan supaya mengenai semua medianya. Oh ya, untuk anggrek kita yang ada di pohon ya, kita bisa siram saja langsung di pohonnya ini, biar gampang ya. Usahakan mengenai semua media tanamnya. Oke, saya pikir sudah cukup dari saya mengenai apakah kita harus mengganti media tanam anggrek atau tidak. Terserah Anda nantinya apakah mau mengaplikasikan ini atau malahan membongkar. Ya, buat saya ini cara praktis yang sangat praktis untuk tidak perlu mengganti media tanam anggrek ya. Kita hanya perlu menyerapkan kapur dolomit ke media tanam anggrek kita. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, dari mana saya mendapatkan ide menggunakan kapur dolomit ini ya. Karena sebelum COVID-19 atau Corona ya, sekitar tahun 2019, saya sudah menanam anggur, dan ketika musim hujan, anggur ini, media anggur mengalami peningkatan asamnya di tanah yang bisa mengakibatkan pertumbuhan dari anggur ini terhambat atau malahan bisa mati ya. Terutama anggur ini tidak begitu tahan terhadap air yang begitu banyak atau tergenang ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan kapur dolomit agar tingkat keasaman media tanam anggur ini bisa stabil untuk pertumbuhan dan pembuahan anggur-anggur yang kita tanam ini. Jadi di sini saya coba bereksperimen dengan metode atau cara mengatasi tingkat keasaman tanah atau media tanah di tanaman lain ya, khususnya tanaman anggur ke tanaman anggrek saya. Saya sudah mencoba sekitar setahun yang lalu dan hasilnya cukup bagus ya. Jadi jangan kita ragu untuk mencoba bereksperimen menggunakan metode tanaman lain untuk anggrek kita, agar wawasan kita semakin lama semakin bertambah dan juga kita lebih enak, lebih enteng lagi untuk merawat anggrek kita. Oke, bagi para pencinta anggrek, demikian dulu sharing saya mengenai apakah perlu mengganti media anggrek ataukah tidak perlu ya. Semoga bermanfaat bagi para pencinta anggrek sekalian.
Salam satu hobi, salam pencinta anggrek